Duh Gusti Allah kawula sami ngaturaken panuwun syukur ing wanci menika kawula kepareng sami tetunggilan ing kawula tumut nguyubi ing kabinganipun wulan lan Paskah ingkang badhe ningkahan. Mugi brayat ingkang kadhapuk ingkang dipun tegaken menika dados brayat ingkang wetah kekah raharja lan lestantun. Brayat ingkang wetah awit tinalesan ing pitados sayekti dhateng Gusti Yesus Kristus, dados brayat ing kekah awit tinangsulan ing tresnaning Allah Sang Rama, lan dados brayat ingkang lestantun saha raharja awit kebak ing pambangun turut dhateng Sang Roh Suci. Matur nuwun awit berkah paduka menika Duh Gusti. Lan kepareng ugi kawula sami gegilut bebener sejati, mugi estu dados rabu ing kapitadosan kawula sedaya mirunggan dhateng anak kawula kekalih ing sami badhe ningkahan menika. Kepareng kawula pasrahaken sedanipun wonten ing ayoming sih paduka ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Terus derek kula badhe maos kitab Rom bab gang 11 maosan dinten menika. Kitab Rom bab gang 11 wiwit ayat 18 nggih. Kula waos ing basa Indonesia lan kula badhe suka jlentrehan ing basa Indonesia. Terus mantenipun nggih. Wis cetha le nampa. Dugaanku basa Jawane ora pati anu. Apik ora? Oke, saya baca dalam bahasa Indonesia. Ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ada dua kata yang saya ingin ulas. Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, kepada Allah. Dan anak kalimat, aku boleh bermegah tentang pelayananku. Saudara-saudara sekalian, terutama Wulan dan Foska ya? Yeska. Wulan dan Yoska. Kalau ditanyai, saya tidak bertanya, tapi kalau ditanyai pasti jawabannya apa yang mendasari mereka akan menikah, keduanya akan menikah. Pasti jawabannya cinta, ya enggak? Ya loh? Ya enggak Wulan? Jawabannya apa? Kenapa kamu mau nikah? Kalau bertanya begitu, jawabannya cinta. Cinta, kasih. Dalam kenyataannya, cinta itu tidak selamanya. Bahkan cinta itu bisa hilang. Cinta itu bisa pudar, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Makanya kalau ada orang menikah,
Sebenarnya saya lebih menganjurkan jangan mulai dengan cinta. Sebab cinta itu bisa hilang. Paling tidak cinta itu bisa berkurang, bahkan kemudian hilang gitu loh. Terlalu banyak di Indonesia ini orang bercerai. Kenapa? Ya karena cintanya hilang. Nggak ada lagi cinta. Cintanya berkurang terus hilang. Sekarang Wulan bilang cinta pada Yoska, Yoska bilang cinta pada Wulan, tapi bisa ditebak. Ini belajar psikologi gitu. Bisa ditebak apa yang dimaksudkan dengan cinta itu sebenarnya bukan cinta. Ya, bisa ditebak itu. Yang dimaksudkan dengan cinta, ketika kamu mengatakan cinta, sebenarnya yang dimaksudkan adalah aku ingin memiliki kamu. Bukan cinta, tapi aku ingin memiliki kamu. Wulan ingin memiliki Yoska, Yoska ingin memiliki Wulan. Alasannya bisa macam-macam, karena Wulan cantik. Nanti kalau tidak cantik, cintanya berkurang, hilang. Karena Yoska ganteng, kalau nanti tidak ganteng, berubah. Sekarang ganteng, besok tidak gitu, cintanya bisa berkurang, hilang. Jadi apa yang sebaiknya menjadi daya dalam pernikahan kalian berdua apa itu? Janji diri itu bahasa Inggrisnya komitmen. Makanya besok pagi dalam ibadat kamu akan berjanji ya toh? Sudah disuruh menghafalkan toh. Aku menerima Wulan sebagai istriku, karunia Tuhan. Aku menerima Yoska sebagai suamiku, karunia Tuhan. Kemudian kamu harus berjanji, baik dalam suka maupun duka, dan seterusnya. Nah, di janji yang ada di pernikahan di gereja Katolik itu yang belum ada di GKJ itu baik dalam sakit maupun sehat. Tidak sedikit, karena memang tidak sedikit orang yang suka bisa duka, atau bisa kaya, bisa miskin, bisa. Tetapi ketika sakit, dan sakitnya itu bertahun-tahun, itu kemudian dia sendiri frustrasi, depresi, dan kemudian kehilangan cinta. Kehilangan cinta kepada suami atau kehilangan cinta kepada istri. Di dekat kita ada yang begitu hebat ya, 26 tahun suaminya itu tidak bisa apa-apa. Saya bisa membayangkan kalau kemarin ketika ketemu dengan saya, orang itu kemudian mengeluh. Ya, saya bisa ngerti. Saya mengatakan pada dia terus terang, saya bisa ngerti bahwa kamu juga jenuh merawat suami 26 tahun. Ngerti yang saya maksudnya ya? 26 tahun dan perawatannya hebat. Saya puji sungguh. Saya sampai mengatakan pada dia, kamu istri yang hebat luar biasa. Karena sejak pertama suaminya sakit itu, tempatnya bersih, suaminya bersih. Bukan kok dibersihkan ketika akan ada tamu, biasanya gitu kan. Orang sakit yang sudah tidak bisa apa-apa itu, sebenarnya setiap harinya bau, tapi ketika tahu bahwa akan ada tamu kemudian dibersihkan sehingga tidak mempermalukan ketika tamu itu berkunjung gitu. Tapi ini tidak. Susilowati namanya ya. Kelihatannya ingat saya namanya Susilowati, kelihatannya namanya ya. Nah, itu hebat itu. 26 tahun dia merawat Mas Sutioso yang tidak bisa apa-apa. Kuncinya di mana itu? Komitmen. Nah, sekarang ganti. Jangan karena cinta, tapi komitmen. Apapun juga yang terjadi pada kamu, kamu adalah suamiku. Apapun yang terjadi pada kamu adalah istriku. Kalau kamu punya komitmen, tidak akan terjadi penyelewengan. Kalau punya jangan karena
berpisah bertahun-tahun, kemudian terjadi penyelewengan. Kenapa? Karena tidak ada komitmen. Kalau punya komitmen enggak. Saya mendengar bahwa Wulan di Jogja, Yoska di Purworejo, meskipun nanti akan pindah ke Jogja. Nah itu kan hanya jarak 40 km. Jogja, Purworejo itu 40 km. Tahun 93 sampai tahun 2000, jarak saya 120 ya. Purwodadi Salatiga. Sejak 2001 jaraknya berapa? Dari Indonesia ke Belanda. Belanda aja masih ke sana, itu dekat Jerman. Nijmegen itu dekat Jerman. Tapi satu yang kami pegang, saya pegang, dia juga pegang, komitmen. Komitmen. Apapun yang terjadi, apapun, bagaimanapun, pokoknya seberat apapun masalah, seberat apapun, tetapi kamu tetap istri saya. Dan almarhumah menyebutnya, kamu tetap suami saya. Maka saya namakan dia Bunga Rafflesia. Ada banyak kekurangannya, tetapi dia istimewa. Dia sangat istimewa, seperti Bunga Rafflesia itu loh, yang bau tapi istimewa, jarang kok yang gitu. Nah, jadi Wulan jadilah orang yang jarang ditemukan pada istri yang lain. Yang maksud saya istri yang lain itu yang mudah kehilangan cinta tadi itu loh. Yoska jadilah orang yang istimewa, yang jarang ditemukan pada suami yang lain, yaitu suami yang mudah kehilangan. Jadi ada kebanggaan. Paulus begitu bangga dengan apa yang dia lakukan, itu yang terdapat di kitab Roma tadi itu. Begitu bangga dengan apa yang dia lakukan. Upayakan kalian bangga dengan apa yang kamu lakukan. Kebanggaan itu apa? Karena Paulus menyatakan persembahkan yang berkenan kepada Allah. Jadi upayakan kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan itu karena kamu persembahkan Yoska kepada Allah. Yoska mempersembahkan Wulan kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada orang tua, bukan kepada tetangga, apalagi tetangga ya. Tetangga itu bisa baik, bisa tidak. Yang tidak itu yang ditulis di bak truk. Saya melihat bokong bak truk itu ditulisi, nek kepengen rusak, rungokno cocote tonggomu gitu. Di hidup itu bisa rusak karena tembungnya apa itu? Cocote tonggomu. Jadi tonggo itu nek ngucap ra waton saja itu. Nah, itu kalau dirungokke pancen rusak tenan wis. Jadi jangan kepada tetangga, jangan kepada orang tua, tapi kepada apa? Allah. Pada Allah. Saya tidak tahu apakah sudah dipesankan oleh Pak Tias. Kalau sudah syukur, kalau tidak mulai hari kamu bahkan mestinya mulai kemarin sudah kirim getaran belum? Sudah kirim getaran atau belum? Kirim getaran. Yoska sudah kirim getaran belum? Belum. Oke. Belum. Setiap bangun pagi jangan pikir yang lain. Sudah diajari itu belum? Belum. Nah iya, setiap bangun pagi jangan pikir yang lain. Ya. Lakukan meditasi. Kalau belum, belajar. Bagaimana belajar kalau tidak pada Pak Tias, datang ke pondok saya ajari gratis. Yo gowo gloteh ya untuk. Ya, saya ajari meditasi. Pilihannya adalah doa hening atau meditasi. Bukan doa biasa, tapi doa hening atau meditasi. Kenapa? Karena saya memang ingin, istilah yang saya pakai itu memang sengaja untuk menaikkan roh jiwa saya itu untuk bertemu dengan dia, sang roh itu loh.
roh saya bertemu dengan sang roh Allah itu. Ya, seperti yang disebut di Yohanes pasal 4, Allah itu roh, orang yang menyembah Allah harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi roh saya harus bertemu dengan dia. Awali hari dengan roh ini bertemu dengan dia, sang roh. Kemudian dalam pertemuan itu bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Baca dengan sangat pelan. Oke. Temukan apa yang menggetarkan hatimu. Apa itu? Kalau dulu Wulan itu jatuh cinta pada Yoska karena getaran tertentu, merasa tergetar kan. Yoska merasa tergetar pada Wulan. Nah, getaran itu rasakan ketika membaca ini. Rasakan jatuh cinta pada kata tertentu atau anak kalimat tertentu atau kalimat tertentu atau barangkali 2 kalimat atau 3 kalimat, terserah. Apa itu yang menggetarkan? Tadi saya contohkan dari kitab Roma pasal 15 ada 2 anak kalimat, persembahan kepada Allah dan bangga, kebanggaan itu. Ada 2 kata yang akan 2 anak kalimat atau 2 phrases yang tadi saya sebutkan itu. Kalau sudah begitu, buatlah janji diri. Dari ini saya merasa diperintah oleh Tuhan untuk hari ini saya melakukan ini. Saya berikan contoh, kalau getarannya pada bangga, hari ini saya harus membuat Allah bangga dengan saya. Saya melakukan sesuatu yang membuat saya bangga kepada Allah. Misalnya begitu. Nah, kemudian itu kirim. Kamu tulis di WA, kamu kirim kepada, jangan banyak-banyak, 2 orang sajalah. 2 orang sesama warga gereja. Ya. Nah, kemarin ketika katekisasi kan diajari begitu toh. Ya lah. Nah, kalau itu belum, segera lakukan itu, ya. Dan terus lakukan itu dengan rajin. Saya baru saja memotivasi. Saya kok rasanya kok bodoh gimana ya Mbah? Kamu tahu. Saya kemudian memotivasi. Kamu tahu. Bangsa di dunia ini yang paling pandai siapa? Siapa? Yosa. Bangsa di dunia ini, di seluruh dunia ini sampai sekarang yang paling pandai, paling cerdas siapa? Bangsa apa? Siapa? Betul, Israel. Bangsa yang paling pandai itu Israel. Ya. Hebat itu. Penerima hadiah Nobel di seluruh dunia ini. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Amerika. Ini diturutke, dilacak. Orang mana itu? Orang Yahudi semua. Orang Israel semua itu. Pandai mereka. Nah, rahasianya apa? Rahasianya apa kok orang Israel itu pandai? Orang Israel itu, orang Yahudi itu hebat gitu. Rahasianya apa? Saya temukan begini loh. Yang sering disebut dengan umat Allah di perjanjian lama siapa? Di kitab suci perjanjian lama itu kalau disebut umat Allah itu siapa itu? Ya? Israel. Jadi jangan remehkan dekat dengan Allah. Saya teriak-teriak tentang kirim getaran itu, banyak yang meremehkan. Padahal dengan begitu kita dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah itu berkatnya luar biasa. Betul kok. Ya. Kenyataannya ada kok. Yang disebut umat Allah dalam perjanjian lama itu orang Israel. Sampai sekarang belum ada yang ngalahkan kemampuan nalar otaknya orang Yahudi, itu belum ada. Bahkan tidak ada. Ya, kemampuan dagangnya barangkali itu ditandingi oleh Cina ya. Kemampuan dagangnya. Tapi kemampuan belum ada.
belum ada. Yang menandingi itu belum ada. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan, Yoska, buatlah bangga dirimu mempersembahkan bulan kepada Allah. Buatlah bangga bulan, apa yang kamu lakukan itu untuk mempersembahkan, Yoska, kepada Allah. Lakukan. Kalau nanti kamu merasakan ada cinta yang mulai mengendor, ada yang cintamu mulai mengendor, maka ingatlah apa yang saya katakan, komitmen, janji diri. Aku sudah janji, aku sudah punya komitmen. Apapun juga yang terjadi pada dirimu, kamu adalah suamiku, kamu adalah istriku. Dan karena kamu adalah istriku, karena kamu adalah suamiku, maka tidak akan ada penyelewengan yang kulakukan. Sebaliknya justru saya melakukan apapun juga yang membuat bangga, karena kamu saya persembahkan kepada Allah. Amin. Tidak. Lundi melingane ndi? Melingane iki arep disuguhi ora? Ing pepanggihan menapa kemawon, dalam pertemuan apapun juga, dahar sareng makan bersama itu merupakan bagian penting dalam pertemuan itu. Ing pepanggihan menapa kemawon, dahar ngunjuk sareng menika perangan ingkang penting sangat. Napa malih tumraping tiyang Jawi. Mila tiyang Jawi menika remen damel kendhuren. Lan menapa tegesipun dahar sareng, pancen wonten nggih sakmenika tiyang dahar sareng niku, orang makan bersama itu yang rebutan itu ada ya. Di prasmanan itu kan ada orang makan itu seperti orang rebutan gitu ya. Enggak, kadang-kadang saya juga wis aku tak rame luweh tinimbang uyuk-uyukan ra genah ngono kuwi. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu ya. Sebenarnya makan bersama, terlebih bagi orang Jawa, bujono ing Kristen, kendhuren ing tradisi Jawa, Idul Fitri. Jebule fitri niku mboten mung saking fitrah, ning fitr tegese mangan. Dadi kula mireng saking Sumanto Al-Qurtubi ingkang nerangaken Idul Fitri niku hari makan bersama. Kalau fitrinya itu diasalkan akar katanya dari fitr, bukan fitrah. Kalau fitrah itu artinya kembali ke aslinya, ke suci gitu. Itu juga bisa dimaknai sebagai hari makan. Jadi ada hari makan, kita Kristen punya bujono, di Jawa punya kendhuren, semua sebenarnya maknanya sama, yaitu membagikan sumber hidup. Makan, minum itu sumber hidup. Inilah pralambang atau simbol Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yaitu makanan dan minuman. Dan makanan dan minuman itu menjadi sumber hidup kita. Tanpa makan, tanpa minum orang akan mati. Nah, ketika ini diberikan, itu berarti yang diberikan bukan hanya benda. Sekarang kita menerima dari keluarga Mbak Arlin ini makanan dan minuman. Yang kita terima sebenarnya bukan hanya benda, yaitu makanan dan minuman ini, tetapi hidup itu sendiri. Hidupnya dibagikan. Gesangipun dipun edum.
ing sakmenika kita nampeni dum-duman sumbering gesang saking priyatipun Mbak Arlin lan wekdal sanes priyati ngriki nampi dum-duman sumbering gesang saking tanggi saking sederek sanes langkap piturutipun. Mekaten para sederek srana dahar tawi ngunjuk sarengan srana bujana menika sedunipun kita nunggilaken gesang. Wonten sesantinipun Pangeran Sambernyawa tiji tibeh ya mukti siji mukti kabeh ya, mila mari kita berjuang supaya kita semua bisa bebas dari penjajahan sehingga kita mulia semua gitu. Itu semboyan dari Pangeran Sambernyawa Mangkunegara pertama. Nah, semboyan itu juga layak menjadi semboyan kita, yaitu hidup bersama. Padha dene mangan, padha dene mukti. Jadi tibeh itu jangan mati siji mati kabeh jangan, tapi mukti siji mukti kabeh. Jangan hidup satu yang lain terserah mati, tidak peduli, jangan begitu, tetapi mari kita semua terus menumbuhkan hidup dalam hidup bersama ini. Monggo sakmenika kita sarengan sami ndedonga. Lan kula badhe ndonga mawi sekar Asmarandana. Monggo para sedherek kita sarengan sami ndedonga. Pinujiya Yang Maha Asih wis ngluberken berkah ira yus kawulan sakarone kya nang suli budi nala pangestune ibu bapa brayat wutuh saha kukuh wah lestari lan raharja Bhakti Allah adre asih mursid lair lan batinnya tansah karemring sabdane lan memuji wah ndedonga setyeng janji saklaminya bunga susah atut rukun ase aso sarta asa mring pepodo welas asih tansah rukun ing bebrayan lahir batin sumanae lamun parang momong anak tinuntun ing watak mulya brayat ngarah tentrem rarja pirtus nyata ing samangkya daup saha pesta benjing nggih widodane rubeda saha cekap uba rampe sinang kuyung prasudara ko sinang rambut karya
Sedaya awon sami nunggu samukawis asung bekjo Siti toya angin geni datang kantun kiblat papat dadya margi berkah gedhe sing wiwitan dugeng purna sarwa sae lan prayoga enggal pulih otot bayu sarampunge mangku karya kunjung asma dalem Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin. Mekaten para